Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kali ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan malaikat, benda langit, dan pengaruhnya. Hadrat Khalifatul Masih Waqt ditanya tentang pengaruh malaikat di bulan, matahari, dan bintang-bintang. Efek benda-benda langit ini pada manusia dan juga turunnya fisik malaikat di bumi dengan mengacu pada sebuah kitab Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni buku Taujih Maram, penjelasan tujuan. Hadrat Khalifatul Masih Halomis Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz dalam suratnya tertanggal 22 Juli 2019 memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut sebagai berikut. Dalam buku ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan secara mendalam subjek pengaruh malaikat terhadap bintang. Bagaimana matahari, bulan, dan bintang mempengaruhi tumbuhan, mineral, dan hewan di bumi kita. Dan bagaimana malaikat secara spiritual mempengaruhi manusia. Ringkasan risalah beliau alaihissalam tentang pengaruh malaikat terhadap matahari, bulan, dan bintang adalah bahwa malaikat telah ditunjuk untuk melaksanakan penataan dan pengelolaan bintang-bintang dengan perintah Allah Ta'ala. Pengaruh malaikat pada benda-benda langit ini tidak langsung atau tanpa hak pilihan ilahi. Sebaliknya, pengaruh itu diberikan atas perintah Allah Ta'ala. Hujur sebagaimana menyatakan, tampak jelas dari indikasi tertentu dalam Al-Quran bahwa beberapa makhluk murni yang disebut malaikat memiliki hubungan yang berbeda dengan benda-benda langit. Beberapa dari mereka mendorong angin, dan beberapa menyebabkan turunnya hujan, dan beberapa lainnya menyebabkan pengaruh lain turun ke bumi. Kemudian, topik lain yang telah dijelaskan Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah bahwa benda-benda langit ini, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang, mempengaruhi tumbuh-tumbuhan, mineral, dan hewan di bumi kita siang dan malam. Oleh karena itu, kami mengamati bahwa ukuran buah dipupuk oleh cahaya bulan. Panas dan hangatnya matahari membuat buah-buahan matang dan manis, dan angin tertentu menghasilkan buah yang melimpah. Dalam hal ini, topik lain yang Hadrat Masih Maud alaihissalam jelaskan adalah bahwa sebagaimana para malaikat memberikan pengaruhnya pada benda-benda langit dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benda-benda langit mempengaruhi benda-benda fisik di bumi kita. Demikian juga para malaikat memiliki pengaruh spiritual di hati dan pikiran kita dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu dengan demikian, beliau juga menyatakan faktanya
ciptaan yang indah ini menempati tempatnya yang telah ditentukan, dan dengan kebijaksanaan Tuhan yang Maha Esa yang sempurna, makhluk-makhluk spiritual ini sibuk membawa segala sesuatu yang diinginkan ke tujuan yang dikehendakinya. Mereka, para malaikat, melakukan layanan eksternal serta layanan internal. Karena tubuh kita dan kemampuan kita dipengaruhi oleh matahari dan bulan serta planet-planet lain dengan cara yang sama. Hati dan pikiran kita juga, serta semua kemampuan spiritual kita dipengaruhi oleh malaikat-malaikat ini sesuai dengan kapasitas kita yang beragam. Lalu sejauh turun para malaikat di bumi dan interaksi mereka dengan manusia yang bersangkutan, harus diingat bahwa Al-Quran, hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan perkataan Hazrat Masih Maud alaihissalam membuktikan bahwa malaikat tidak sama sekali turun ke bumi dengan keberadaan mereka yang sebenarnya, melainkan atas perintah Allah Ta'ala mereka berinteraksi dengan umatnya yang soleh dengan mengambil rupa manusia. Oleh karena itu, ada beberapa kejadian serupa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis juga. Saat menjelaskan topik ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam pun telah bersabda, roh-roh cerah ini memanifestasikan diri dalam bentuk manusia untuk hamba-hamba Tuhan yang sempurna. Mereka tampak seperti manusia. Yakni di dalam buku Tauji Maram Rohani Khazain volume 3 halaman 68 sampai dengan 72. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, alhamdulillah kita sudah mendengar daripada penjelasan Hadrat Khalifatul Masih Waqt berkenaan dengan malaikat. Nah, ingin saya sampaikan bahwa Tauji Maram merupakan salah satu buku karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, Hazrat Masih Maud wa Imam Mahdi pada tahun 1891. Di mana di dalam buku ini Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan komentar yang indah tentang surah Al-Quran, surah 91, yaitu surah As-Sam, dan juga menjelaskan bahwa manusia adalah mahkota dari semua ciptaan, dan para malaikat, bintang, elemen-elemen semuanya tunduk kepadanya. Juga beliau menyoroti fungsi dan sifat malaikat di sana. Fungsi malaikat dibahas secara khusus. Beliau juga menjelaskan cakupan luas kemajuan spiritual yang terbuka bagi manusia, dan menjelaskan bahwa ilham dan penglihatan adalah ciri pembeda dari para wali dan Nabi Allah Ta'ala yang sejati, serta pintu ini terbuka bagi semua. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh dan tidak mungkin bahwa di zaman ini juga beliau alaihissalam telah dipilih oleh Tuhan sebagai pembaharu yang dijanjikan, yaitu sebagai Imam Mahdi wa Masih Maud. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menyadari kepercayaan umum di kalangan umat muslim bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke surga dan duduk di surga, hidup di sana. Ia akan turun suatu hari dari surga. Dalam menjawab kritikan para ulama, beliau berpesan agar sebelum mengajukan keberatan terhadap pandangan-pandangan yang beliau kemukakan, para ulama sebaiknya membaca juga buku
ketiga kitab beliau, yaitu Fathah Islam, Tauji Maram, dan Ijala Awham, agar mendapatkan gambaran yang utuh. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam membuat permohonan yang kuat juga bahwa kecuali keyakinan yang palsu seperti Nabi saya hidup di surga, benar-benar itu telah dihancurkan. Tidak akan mungkin bagi umat Islam untuk masuk ke dalam perdebatan atau argumen dengan orang-orang Kristen yang seluruh bangunan superioritas Kristen itu dibangun di atas kepercayaan yang sangat mendasar ini. Dan begitu kepercayaan ini dihancurkan, maka Kristen pun akan hancur. Itulah yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamu ala manittaba'al huda. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.